Karena kalian belum subscribe, jadi silahkan subscribe terlebih dahulu teman-teman, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Soal yang pertama, kita langsung saja ke inti persoalannya teman-teman. Apakah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme? Ya silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Jawabannya adalah A. Mengeluarkan Undang-Undang Anti-Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 yang berisi mempertimbangkan antara lain untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Soal nomor 2. Pahlawan perempuan yang berusaha memperjuangkan nasib wanita Indonesia dengan mendirikan sekolah perempuan bernama Sakola Istri, yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri, adalah, ya kira-kira manakah jawaban yang tepat teman-teman? Ya, jawabannya adalah B. Pahlawan emansipasi perempuan itu tidak hanya Kartini ya guys, ada Dewi Sartika juga. Ia mendirikan sekolah khusus perempuan namanya Sakola Istri, yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Soal nomor 3. Aksi pencegahan korupsi ditetapkan oleh Timnas Pencegahan Korupsi setiap titik-titik. Ya silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Jawabannya adalah D. 2 tahun. Aksi pencegahan korupsi ditetapkan setiap 2 tahun sekali oleh Timnas PK. Dalam menyusun aksi PK, Timnas PK berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait, serta melakukan penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah, dan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, next. Setiap pegawai ASN tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memperdayakan masyarakat. Menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik merupakan peran ASN sebagai. Jawabannya adalah A. Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Soal selanjutnya, ya silahkan kalian cermati kalimat berikut ini teman-teman. Setelah kalian cermati, silahkan kalian perbaiki ejaan dalam kalimat tersebut. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Kata Puncak Merapi seharusnya ditulis dengan huruf kapital pada setiap kata, karena merupakan nama tempat. Jadi jawabannya C, teman-teman. Oke, next. Ideologi yang mengutamakan kebersamaan individu, hak pribadi tidak diakui. Prinsip utamanya adalah materialisme yang menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan. Hal ini merupakan jenis ideologi. Ya, jawabannya adalah D. Marxisme atau komunisme. Biasanya cirinya adanya satu partai, tidak ada golongan dalam masyarakat, bersifat otoriter dan memonopoli teman-teman. Oke, next. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji bersungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji bersungguh-sungguh di depan pimpinan MPR disaksikan oleh. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Jawabannya adalah C. Pada pasal 9 ayat 2, jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
Oke, next. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat menyatakan bahwa negara Indonesia dijalankan berdasarkan titik-titik. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Jawabannya adalah A. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus berdasarkan hukum. Oke, next. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat berupaya untuk memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat terus eksis, dapat dikenal oleh bangsa-bangsa lain dan sekaligus dapat dibedakan dengan bangsa-bangsa lain. Berikut ini adalah identitas nasional Indonesia, kecuali. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Jawabannya adalah C. 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Oke, next. Pada 3 November 1945, Muhammad Hatta menandatangani sebuah maklumat politik. Tujuan dikeluarkannya maklumat tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi. Di sisi lain, maklumat pemerintah tersebut membawa dampak bagi pemerintahan di Indonesia, yaitu titik-titik. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Ya, jawabannya adalah C. Partai-partai politik hanya mementingkan kepentingan golongan tanpa memperhatikan kondisi masyarakat. Maklumat pemerintah 3 November 1945 adalah sebuah turning point bagi proses demokrasi dan kehidupan kepartaian di Indonesia. Untuk penjelasan lebih jelas, silahkan kalian cermati sendiri, teman-teman.